lagi bersama kami. Saya Reva Ardelia Putri Lutfina dan teman saya Erlita Surya Khairunisa. Kali ini kita akan ajak kalian jalan-jalan nih di salah satu tempat bersejarah di Solo, yaitu Museum Radia Pustaka. Museum ini merupakan museum tertua di Indonesia. Museum ini berlokasi di Jalan Slamet Riyadi. Penasaran kan ada apa di dalamnya? Yuk ikut kita masuk. Museum Radia Pustaka didirikan pada 28 Oktober 1890 oleh Kanjeng Adipati Sosrodiningrat IV yang saat itu menjabat sebagai Patih dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Awalnya, museum ini berlokasi di area Kepatihan sebelum akhirnya dipindahkan ke Jalan Slamet Riyadi pada 1 November 1913. Nah, sekarang kita udah di dalam nih. Begitu masuk, kalian langsung disuguhi sama gamelan Jawa yang beragam jenisnya. Di Museum Radia Pustaka, kita dapat menyaksikan beraneka ragam wayang kulit dari berbagai periode. Mulai dari wayang rumput, wayang koper, hingga wayang klitik. Setiap tokohnya, wayang ini memiliki karakter dan kisahnya masing-masing, yang terukir dan indah detail pada kulit kerbau. Untuk menjaga koleksi tetap terawat, pihak museum rutin melakukan ritual jamasan atau pencucian pustaka, terutama pada bulan Suro. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk membersihkan keris dari kotoran dan karat, tetapi juga memiliki makna spiritual untuk menjaga tuah atau kekuatan pustaka tersebut. Koleksi arca di Museum Radia Pustaka menjadi jembatan penghubung yang menghubungkan kita dengan peradaban Hindu Buddha di masa lampau. Arca-arca tersebut merupakan peninggalan dari kebudayaan era Hindu dan Buddha yang terbuat dari batu dan perunggu. Oke, kalau boleh tahu sama Mbak siapa nih? Nama saya Aurelia Gestajah Putri. Di sini saya sebagai siswa magang yang membantu SOP yang ada di museum ini. Oke, izin bertanya-tanya nih Mbak, wawancara. Sejarah dibangunnya museum ini tuh gimana sih dan siapa yang mendirikan? Dulu museum ini tuh didirikan pada tanggal 28 Oktober 1890 oleh Sosrodiningrat IV. Sosrodiningrat IV itu patih dalam dari Keraton Kasunanan Surakarta. Dulu bangunan ini berlokasi di area Kepatihan, lalu pada tanggal 1 November 1913 dipindahkan ke Slamet Riyadi yang dulunya bangunan ini dihuni oleh orang Belanda bernama Johannes Bossella. Seperti itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Gimana sih Museum Radia Pustaka tuh dapetin koleksi-koleksi di sini sampai sebanyak ini gitu? Sebagian ada beberapa koleksi yang ada keterangan hibah. Nah, koleksi hibah itu koleksi pemberian dari orang. Kalau ada beberapa peninggalan juga dari Keraton Surakarta, ada peninggalan juga pada zaman Keraton masih di Kartasura juga. Oke. Lalu kalau boleh tahu siapa sih Kak patung yang ada di depan pintu masuk itu? Karena aku lihat udah kayak lama gitu ya. Patung di depan itu merupakan patung dari Ronggo Warsito. Ronggo Warsito adalah seorang pujangga terkenal dan pujangga terakhir di kota Surakarta. Makamnya terletak di Klaten. Mengapa patung beliau ada di depan? Karena karya-karya beliau tersimpan di Museum Radia Pustaka. Patung tersebut diresmikan pada tanggal 11 November 1953. Seperti itu. Kalau boleh tahu pujangga itu apa sih Kak? Pujangga itu kayak penyair. Penyair dia. Seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir, apa pesan Mbak yang mau disampaikan kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya melestarikan dan mengunjungi museum seperti ini? Untuk generasi muda kan pasti sekarang jarang ya ke museum. Padahal di museum itu banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah, peninggalan dari nenek moyang kita yang sangat
sangat memiliki nilai sejarah yang tinggi. Jadi ayo kita lestarikan sebagai anak muda. Seperti itu. Sekian. Makasih ya Mbak. Makasih. Setelah keliling jadi makin kagum gak sih sama Museum Radio Pustaka? Iya nih. Karena tempat ini gak cuma asik buat foto, tapi bikin kita makin kagum dengan budaya dan sejarah kita sendiri. Betul sekali. Jadi kalian yang lagi ada di Solo wajib banget jalan-jalan ke sini. Dijamin kalian bakal pulang dengan banyak cerita dan wawasan baru. Jadi jangan lupa kesini ya. Bye!